siapa calon yang pantas untuk menjadi siap lawan Anies di Gubernur DKI. Pilgub. Saat di depan kita ini sekarang ini sedang Ya. akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya. Mohon maaf kalau memang mengikuti, saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah dalam segala hal, sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa itu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita Gubernur DKI secara independen? Ya, secara independen kita tunjuk. Berarti kalau secara independen nggak pakai partai ya? Nggak usah. Nggak ada urusan sama partai. Nggak usah. Aspirasi yang pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi Gubernur DKI Secara independen. Ya, itu dari aspirasi, dan kami siap apapun kami akan kerjakan demi. Kalau Pak problemnya ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin. Karena tidak Insya Allah. mungkin kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur tahun 2013. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. Masya Allah. 2 juta. Nah kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000, 600 sekian gitu. Ya, kita siap. Nah Ya, pertanyaannya teman-teman kalau memang dukung mana KTP-nya? Kan baru mau mulai Bang, ya. Iya baru gagasan. Gagasan. Jadi akan kita kerjakan. Artinya dengan 700.000 atau sampai 800.000 KTP itu sanggup nggak teman-teman? Insya Allah. Kalau itu terjadi maka berubah insya Allah Indonesia. Amin. Karena DKI ibu kotanya. Amin. Dan juga Pak Egy Sujana jadi gubernur. Akan menyediakan membantu Bang Egy untuk menjadi gubernur independen melalui KTP yang kita kumpulkan. Amin. Wah kalau Bu Wati udah ngomong itu rajanya aspirasi. Amin. Sama Bu Wati wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi ini seru ya. Pak Egy mau menyalonkan diri sebagai gubernur Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan secara otomatis bersaing dengan Pak Anies ya. Kalau Pak Anies pun akan diusung kembali begitu. Tapi yang jadi persoalan adalah antara Bapak Anies sama Pak Egy kan sebenarnya kemarin itu kan satu. Tapi sekarang kok ini mulai pecah gini kan fungsinya gitu. Yang seharusnya sih kalau memang kita mendukung pendukung kuat, terutama loyalitas yang luar biasa lah gitu ya. Jadi apapun kondisi yang sebelumnya kita harus tetap dukung. Tapi kenyataannya ini kok berbeda begitu. Tapi kita lihat saja lah ya nanti. Ini kayaknya tidak kalah seru nanti pemilihan di gubernur dengan calon presiden kemarin ya. Jadi ada video juga menarik. Tapi ini ada tanggapan-tanggapan juga dari masyarakat ya tentang pencalonan Bang Egy ya. Gimana video selengkapnya sebetulnya kita saksikan bersama-sama ini ya. Refli Harun wanti-wanti ke Anies Baswedan ya, jangan sampai kalah lagi di pilkada ya DKI ya. Ya sebenarnya kalau sudah ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden itu udah nggak patut ya kalau turun kasta habis itu nyalonkan sebagai kepala daerah ya. Lebih baik santai aja nanti. Ikut aja tahun setelahnya ya kalau masih elektabilitasnya tinggi ya. Kalau sampai ikut pilkada habis itu kalah ya, elektabilitasnya pasti bakal turun ya. Jadi bener apa yang dikatakan Bang Refli Harun ini. Siapa itu? Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. 7 bidadari dari surga untuk mendampingi Bang Egy Sujana menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau yang ini saya baru setuju Bang. Terus Bang, maju Bang, jadi Gubernur DKI. Udah bukan zamannya lagi mendukung orang. Udah Bang, maju sendiri Bang.
lawan tuh Anies Bang. Saya sebagai warga Jakarta, saya setuju 1000% saya mendukung Bang Egy. Apalagi Bang Egy didampingi oleh 7 bidadari dari surga yang cantiknya luar binasa. Udah pasti menang deh. Nanti kalau Bang Egy menang, pasti Bang Egy merasakan deh bagaimana rasanya dibilang curang. Bagaimana merasakan sakitnya kalau dibilang curang. Terus maju Bang, lawan Anies Bang. Abang kan banyak pendukungnya tuh yang pada demo. Abang udah pasti menang deh, 1000% saya jamin abang udah pasti menang. Udah bukan zamannya lagi ngedukung-dukung orang Bang. Ngedukung orang nanti yang didukung itu jadi pengkhianat. Mendingan abang maju sendiri ya Bang ya. Saya doain abang pasti menang. Saya sebagai warga Jakarta nih bener, saya dukung abang deh. Walaupun sebenarnya di hati kecil saya, di hati lubuk yang paling dalam saya sebenarnya sih mendukung Pak Ahok. Tapi kalau abang maju, abang pasti menang karena abang banyak pendukung. Jadi bebas orang ya yang namanya mencalonkan diri itu sah-sah saja. Itu termasuk dalam posisi yang dilindungi gitu kan. Tapi kan sebenarnya harus kita lihat dulu bagaimana sih kemampuan kita dan kekuatan kita untuk itu gitu. Tapi pasti sih mereka orang-orang cerdas, orang pintar semua pasti sudah mengukur dirinya sejauh mana. Tapi benar juga sih sebelumnya video yang tadi bahwa kalau Pak Anies menurunkan lagi jadi gubernur kayaknya menurunkan grade-nya lah gitu ya. Tapi orang sih sah-sah saja, mau turun mau naik, penting menjabat itu sih sah-sah saja gitu ya. Kita lanjutin video berikutnya, ini dia. Komunikasi dengan Anies Baswedan, PKB kini mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan untuk maju kembali di pemilihan gubernur Jakarta. Kalau misalkan saya jadi Caimin, Iya. saya sekarang lagi senyum-senyum sendiri di rumah. Oke lah, boleh kemarin level kamu di atas aku. Tapi sekarang, tanpa rekomendasi aku, tanpa tanda tangan aku, kemana? Ingat ya, teman seperjuangan, roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah banget. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras misalnya, mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dialami, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistrikkan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung dia. Tapi dia nggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perkosaan. Ya. Itu baru data yang bisa kita kolek dalam pengertian intelektual. Kita ngeri ngadepin. Kenapa kita begitu tenang-tenang saja? Karena korbannya bukan kita atau keluarga kita. Nanti saatnya nanti keluarga kita ada yang kena, kamu baru tahu hidup di negeri yang jahiliyah ini. Oleh karena itulah, mari kita berbuat di depan mata ini untuk bagaimana Indonesia ini bertakwa kepada Allah. Indonesia ini tidak bertakwa. Indonesia ini zolim, munafik. Menyebut Pancasila, kita semua tahu 1 sampai 5. Tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Tapi yang diberlakukan liberalis kapitalis.
Buktinya apa? Dia nggak membuat syarat apapun ketika Nasdem mendukungnya. Misalkan dia bisa katakan, oke saya mau, tapi tolong dong, kita fokus ke 0%. Nah itu yang saya maksud Anies egois. Itu yang saya maksud Anies onani politik. Dia harusnya ikut empati kepada program Bung Refli sendiri yang sejak awal kita bersama datangin MK, pernah menggugat juga sama-sama untuk 0%. Jadi nggak ada empati sedikit pun di situ. Dia menafikan perjuangan aktivis-aktivis lain. Karena kalau 20% dia enjoy dengan itu, nggak bakal mungkin ada muncul pemimpin yang kredibel di dalam konteks kesejarahan Indonesia. Jangan dijawab oleh buzzer atau pendukung Anies kritik ini dengan sarkasme, juga justru ujaran kebencian dan tuduhan-tuduhan sesat lainnya. Karena saya mengalami, saya mengkritik ini, saya dimasukin kelompok cebong. Oke. Tapi Anies tidak punya nyali. Ingin saya kurang ajar tuh di situ, saya gondok. Saya lebih senior dari dia, tapi dikhianati begini kan gondok gitu. Anies memang orang cerdas, nggak ada yang meragukan. Saya top, saya akui saya kalah. Anies lah lebih the best. Gitu? Dia udah menginternasional. Tapi Anies tidak punya nyali. Padahal dia bilang Prabowo tidak tahan untuk oposisi. Nah sekarang dia belum apa-apa udah nggak tahan, udah nyebrang gitu. Nah, bahkan saya lihat di player-player yang ada, dia akan jadi menteri luar negeri. Masya Allah. Ya, Muhaimin menteri pengurusan pondok pesantren. Nggak tahu benar tapi itu beredar. Ya, PKB akan menggelar karpet merah 02. Dan PKB siap bekerja sama. Udah. Bagaimana coba? Mengucapkan salam, selamat kepada pencurang, kan berarti menyetujui pencurangan itu. Harusnya sejak awal terima aja ya. Terima aja, nggak usah capek-capek. Jangan bohong-bohongin kita gitu loh. Sok-sok berjuang. Ingin saya kurang ajar tuh di situ. Saya gondok. Saya punya hak marah sama Anies. Karena saya dukung dia baik-baik, bagus. Saya lebih senior dari dia. Saya nurut, saya oke. Tapi dikhianati begitu. Jadi segitu sebetulnya, semoga videonya bisa menghibur. Kesimpulannya bahwa ini kita akan temukan lagi tontonan yang menarik nanti ketika memang persaingan di DKI itu akan terjadi. Mudah-mudahan sih akan menampilkan calon-calon yang keren, calon-calon yang hebat gitu ya. Jadi kita video sebentar, semoga videonya bisa memberikan informasi baru untuk teman-teman semua. Jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.